Oke, kali ini kita akan bahas mengenai project management. Nah, apa sih project management itu? Jadi project management dalam proses ITIL merupakan sebuah proses untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengelola proyek dengan tujuan untuk mencapai tujuan spesifik dalam batas waktu, anggaran, dan sumber daya yang diberikan. Nah, ini melibatkan berbagai kegiatan dan praktik yang dirancang untuk mengkoordinasikan pekerjaan tim, mengidentifikasi dan mengelola risiko, dan memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan sukses. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang proses-proses dalam project management. Ada apa aja sih? Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan bisnis. Nah, mengidentifikasi di sini berarti mengidentifikasi kebutuhan bisnis yang mendasari proyek tersebut. Nah, melibatkan pemahaman terhadap masalah yang perlu diatasi dalam proyek atau oleh proyek. Nah, yang kedua ada perencanaan proyek. Nah, di sini berarti termasuk menentukan ruang lingkup proyek, kemudian mengidentifikasi research yang diperlukan, mengembangkan jadwal proyek, dan menetapkan anggaran yang diperlukan. Nah, yang ketiga ada identifikasi dan manajemen risiko. Nah, melibatkan identifikasi risiko ini ada risiko potensial, kemudian penilaian dampaknya ada apa aja, kemudian ada pengembangan strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut. Nah, yang selanjutnya ada pembentukan tim project. Nah, pembentukan tim ini harus disesuaikan dengan kebutuhan project yang sedang dijalankan. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan project. Nah, di sini inti dari sebuah proyek ya, yaitu pelaksanaan proyeknya itu melibatkan pengaturan dan pelaksanaan aktivitas-aktivitas atau tas-tas proyek yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek yang telah ditetapkan dalam jadwal dan anggaran proyek tersebut. Dan yang terakhir ada pemantauan dan pengendalian proyek. Ya, ini bisa dibilang sebagai monitoringnya. Ya, selama tahap pelaksanaan ini proyek harus dipantau secara teratur untuk memastikan bahwa proses sesuai dengan rencana atau plan-nya. Nah, selanjutnya kita akan bahas roles apa aja sih yang ada dalam project management ini. Yang pertama itu ada project team. Nah, project team ini atau tim project yang akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas atau tas-tas proyeknya yang telah ditugaskan kepada mereka masing-masing oleh si project manager. Nah, yang kedua udah pasti nih, ada project manajernya. Nah, peran project manager di sini meliputi perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan penutupan project untuk mencapai tujuan project yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir itu ada atasannya project manager ini. Ya, jadi atasan dari project manager, rencana project yang diajukan oleh project manager ini akan diberikan persetujuan atau approval oleh atasan dari project manager. Nah, itu dia 3 roles dalam project management. Nah, untuk alurnya sendiri, yang pertama itu dimulai dengan membuat dulu projectnya apa. Jadi, project dimulai dengan pembuatan oleh si project manager ini. Nah, ini melibatkan menetapkan tujuan proyek, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, menentukan batas waktunya, dan mengelola anggaran proyek. Ini dilakukan oleh project manager. Nah, selanjutnya itu ada membuat task proyek dan menjadwalkan proyeknya. Nah, setelah proyek dibuat, kemudian project manager akan membuat daftar tugasnya atau daftar tasnya yang akan atau harus diselesaikan oleh tim project untuk mencapai tujuan project. Dan yang ketiga ada proses approval. Nah, setelah tadi dilakukan pembuatan, kemudian dilakukan listing tas-tas project, kemudian akan diajukan oleh project manager kepada atasannya untuk dilakukan proses approval. Apakah disetujui atau ditolak, begitu. Setelah persetujuan diberikan, project manager akan memulai eksekusi project. Nah, ini melibatkan pengelolaan tim, pelaksanaan tugas-tugas atau tas-tas project tadi oleh tim project, kemudian pemantauan atas kemajuannya dan mengatasi masalah atau hambatan yang muncul selama pelaksanaan project. Nah, selanjutnya adalah pengupdatean atau penyelesaian tiket-tiket.
tiket-tiket atau tas-tas project tadi. Nah, ini yang bertanggung jawab adalah tim project. Tim project akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tas-tas project tersebut yang telah ditugaskan kepada mereka masing-masing. Nah, mereka akan bertanggung jawab untuk memperbarui tugasnya, kemudian memberi laporan kemajuan kepada project manager. Setelah semua tugas telah diselesaikan oleh tim project, maka project manager akan menutup atau closing atas project tersebut. Nah, ini melibatkan meninjau hasil proyeknya, kemudian menyelesaikan dokumen-dokumen terkait, dan menutup akun-akun proyek, dan melakukan evaluasi pasca proyek untuk mengevaluasi keberhasilan proyek dan mengidentifikasi pembelajaran yang didapat untuk masa depan atau proyek yang akan datang. Nah, itu dia alur dalam project management. Ini ada tampilan form untuk pengajuan project management dalam aplikasi kami, yaitu aplikasi Esteem. Nah, kita bisa melakukan pengajuannya di form ini. Di sini ada beberapa field atau beberapa kolom yang harus dimandatorikan. Yang pertama itu adalah project type. Nah, project type ini adalah kategorisasi atau tipe apa sih yang digunakan dalam project yang diajukan ini. In-source kah, outsource kah, atau co-source kah? Nah, yang kedua itu kita bisa mengkalkulasi otomatis ya, schedule complete atau persentase project. Di sini kita bisa mengkalkulasi otomatis dengan mengklik sebuah tombol di sini untuk nanti kemudian presentasi dari project ini akan keluar. Nah, di sini juga ada tab-tab tertentu yang digunakan untuk pencatatan informasi terkait. Yang pertama itu ada tab dates, itu untuk menampilkan informasi terkait tanggal dan durasi yang terkait dengan setiap tugas atau aktivitas dalam proyek yang sedang dikerjakan. Yang kedua itu ada tab finance. Nah, di sini tab finance berfungsi untuk menampilkan informasi terkait dengan aspek keuangan atau biaya proyek. Nah, kemudian ada task project nih. Jadi, setiap task project yang dikerjakan, setiap task project yang di-list oleh project manager tadi, itu bisa dilakukan pencatatan di sini. Nah, selanjutnya ada tab resource. Nah, tab resource ini sebenarnya berfungsi untuk menampilkan informasi user-user atau orang-orang yang terlibat dengan project yang sedang dikerjakan. Nah, ada juga tab change untuk melakukan relasi change mana yang berelasi atau terkait dengan project yang sedang dilakukan. Kemudian ada tab approval. Di sini berfungsi untuk melihat atau melakukan pelacakan persetujuan yang diperlukan sebelum project tersebut dapat diproses lebih lanjut atau dijalankan. Nah, selanjutnya juga ada tab notes nih. Tab notes ini berfungsi sebagai sarana komunikasi antar tim project manager, dan juga atasan project manager ini. Jadi bisa berkomunikasi di dalam tab notes. Di sini ada juga tab OCM dan juga tab SDP. Nah, kedua tab ini berfungsi untuk mengaitkan atau merelasikan antara proses lain atau proses OCM dan SDP dengan project yang sedang dijalankan atau akan dijalankan. Nah, di sini juga ada tab attachment. Tab attachment di sini berfungsi untuk melampirkan dokumen terkait dengan project. Selanjutnya ada tab activity yang berfungsi untuk menampilkan aktivitas yang terjadi pada tiket tersebut atau perubahan-perubahan yang dilakukan pada project tersebut itu apa aja. Nah, setiap project yang terjadi atau setiap update pada project tersebut itu akan ada notifikasi, ya, akan ada notifikasi dari email, kemudian bisa lewat WhatsApp, kemudian juga ada lewat application alertnya sendiri. Nah, kemudian setiap laporan project yang diterima itu bisa dilihat dalam tampilan dashboard, sehingga mempermudah project manager itu dalam mengelola atau memonitor proses atau progres dari sebuah project yang sedang ia jalankan. Demikian paparan mengenai modul project management. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Esteem Software is your path to compliance.